Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara mudah menentukan nilai trigonometri sudut istimewa pada semua kuadran. Dengan cara yang akan saya bahas, teman-teman tidak perlu lagi mengingat atau menghafal nilai trigonometri semua sudut istimewa di keempat kuadran. Itu kan sudutnya banyak banget. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan video ini sampai selesai. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mudah menentukan nilai trigonometri sudut istimewa pada semua kuadran. Oh ya, masalah kuadran ini saya jelaskan dulu. Seperti teman-teman ketahui, satu putaran itu kan 360 derajat ya. 360 derajat itu kita bagi ke dalam 4 kuadran seperti ini. 0 derajat sampai 90 derajat ini disebut kuadran 1. Jadi setiap sudut yang berada di antara ini, ya, di antara 0 sampai 90 derajat dia masuknya ke kuadran 1. Kemudian 90 derajat sampai 180 derajat ini disebut kuadran 2. 180 sampai 270 derajat ini kuadran 3, dan 270 sampai 360 derajat ini kuadran 4. Nah, hubungannya dengan nilai trigonometri, untuk setiap sudut yang berada di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangan semuanya pasti positif jika sudutnya berada di kuadran 1. Kemudian untuk sudut yang berada di kuadran 2, yang positif adalah sin. Sin dan kebalikannya ya. Kebalikan dari sin apa? Kosekan kan? Jadi yang positif di kuadran 2 adalah sin dan kebalikannya. Kemudian untuk sudut yang berada di kuadran 3, yang positif adalah tan. Tan dan kebalikannya. Kebalikan dari tan adalah kotangan. Ini udah saya bahas di video sebelumnya ya. Dan untuk sudut yang berada di kuadran 4 yang positif adalah cos. Cos dan kebalikannya. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit trik agar teman-teman gampang mengingat nilai positif trigonometri di keempat kuadran ini. Ingat aja kalimat semanis cinta tanpa kosmetik. Ya, semanis artinya di kuadran 1 itu semua positif. Sinta artinya di kuadran 2 itu sin yang positif. Tanpa artinya di kuadran 3 itu tannya yang positif. Kosmetik artinya di kuadran 4 ini kosnya yang positif. Oke, semanis, sinta, tanpa kosmetik. Gampang kan? Oke, sekarang kita bahas nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 ya. Karena ini syarat agar teman-teman bisa mencari nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Syaratnya teman-teman harus tahu dulu nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Beberapa sudut istimewa di kuadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, inilah beberapa sudut istimewa di kuadran 1. Nah, sekarang kita mulai dari sin. Untuk sin, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar ya. Kita mulai dari sin 0, sin 0 itu adalah 0, kemudian sin 30 itu adalah setengah, kemudian sin 45 adalah setengah akar 2, ini kan semakin besar kan. Kemudian sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 ini setengah akar 4. Gampang kan? 0, atau ini boleh juga teman-teman tulis setengah akar 0, ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 0 kan 0, 0 kali setengah, jelas ini nilainya adalah 0. Akar 1 itu 1 kali setengah, dia nilainya adalah setengah. Nah, akar 4 berapa? Akar 4 kan 2 kali setengah. Oh, ternyata sin 90 nilainya adalah 1. Gampang kan? 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk cos itu kebalikan dari sin. Semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Jadi kita balik aja posisi sin. Kita lihat dari kanan, ini kan 1. Kita tulis di sini 1, kemudian setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah kita tulis di sini, kemudian 0 kita tulis di sini. Gampang kan? Jadi kalau teman-teman ingat sin, maka cos itu tinggal kita balik aja posisinya. Nah, untuk tan itu adalah sin dibagi cos ya. Jadi kalau kita udah dapet sin dan cosnya, tinggal kita bagi aja. 0 dibagi 1 berapa? 0 kan? Kemudian setengah dibagi setengah akar 3, gini. Setengah kita bagi dengan setengah akar 3. Ini kan kita coret aja kan. Jadi kita peroleh 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 per akar 3 berapa?
Akar 3 kali akar 3 kan 3. Ini 1. 1 kali akar 3, akar 3. Oh, ternyata setengah dibagi setengah akar 3 itu 1/3 akar 3. Kemudian untuk tan 45 derajat, ini kita bagi sin dengan cos. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? 1 kan? Kemudian untuk tan 60 derajat, setengah akar 3 kita bagi dengan setengah. Setengah akar 3 kita bagi dengan setengah. Ini kan kita coret aja setengahnya kan? Berapa? Akar 3. Kemudian untuk tan 90 derajat, ini kita bagi 1 dengan 0. Ingat, kalau 0 sebagai pembagi itu tidak terdefinisi. Seperti ini. Nah, inilah beberapa nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 yang wajib teman-teman ketahui. Sekali lagi, ini wajib teman-teman ketahui. Harus berada di luar kepala ya. Jadi ketika kita mencari berapa sin 45 derajat, udah langsung teman-teman tahu nilainya adalah setengah akar 2. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Syarat utama teman-teman harus tahu dulu nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Pokoknya ini harus tahu dulu, karena ini akan kita gunakan lagi. Contohnya, kita akan menentukan berapa nilai dari cos 150 derajat. Nah, yang pertama teman-teman lihat 150 derajat ini dia berada di kuadran mana? Dia kan lebih dari 90 kurang dari 180 kan. Kalau kita gambarkan tuh seperti ini. Oh, ternyata 150 derajat dia berada di kuadran 2. Ingat, di kuadran 2 yang positif adalah sin. Karena di sini cos berarti nilainya akan negatif. Jelas? Nah, langkah berikutnya, teman-teman pikirkan 150 derajat ini berapa kurangnya dari 180 derajat. Jadi untuk kuadran 2, yang perlu dipikirkan adalah berapa kurangnya dari sini. Jadi 180 derajat ini yang menjadi patokan atau menjadi acuannya ya. Coba 150 ini berapa kurangnya dari 180? Kurangnya kan 30 derajat. Maka cos 150 ini akan sama dengan cos 30 derajat tapi nilainya negatif. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 kan? Maka kita peroleh ternyata cos 150 derajat adalah negatif setengah akar 3. Sekarang kita coba lagi. Berapakah cos 225 derajat? 225 derajat ini di kuadran berapa? Dia kan lebih dari 180 kan? Maka 225 derajat dia berada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif kan tan. Jadi cos ini nilainya pastinya negatif. Nah, untuk kuadran 3 yang perlu teman-teman pikirkan adalah berapa lebihnya dari 180 derajat. 225 ini lebihnya berapa dari sini? 45 derajat kan? Jadi cos 225 ini akan sama dengan cos 45 derajat tapi nilainya negatif. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi kita peroleh cos 225 derajat adalah negatif setengah akar 2. Oke, sekarang kita coba lagi menentukan cos 330 derajat. 330 derajat ini berada di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Jadi nilainya ini jelas positif ya. 330 derajat. Nah, untuk sudut yang berada di kuadran 4 yang menjadi acuannya adalah 360 derajat. Kita pikirkan berapa kurangnya dari 360 derajat. Ini kurangnya berapa coba? 360 dikurangi 330. Ternyata kan kurangnya 30 derajat. Jadi ini akan sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3 kan? Jadi ini nilainya positif setengah akar 3. Nah, ini cara menentukan nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Jadi tidak perlu teman-teman hafal, yang penting teman-teman udah tahu nilai trigonometri di kuadran 1. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Oke, sekarang kita coba latihan menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Yang pertama kita akan mencari nilai sin 240 derajat. Ingat langkah pertama, tentukan dulu sudut ini berada di kuadran berapa. 240 derajat ini kan ada di kuadran 3 kan? Antara 180 dan 270, ya enggak? Di kuadran 3 yang positif kan tan. Maka sin 240 derajat ini pasti nilainya negatif. Kemudian untuk kuadran 3, ini lebihnya berapa dari 180? Ini sama aja dengan 180 tambah 60. Ternyata kan lebihnya 60 derajat kan.
Jadi ini akan sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Jadi dapat ternyata sin 240 derajat adalah negatif setengah akar 3. Gampang kan? Kita coba lagi. Berapakah nilai dari cos 135 derajat? Ini kuadran berapa? Kuadran 2 kan? Ini kuadran 2. Untuk kuadran 2 yang positif adalah sin. Maka untuk cos dia nilainya adalah negatif. Untuk kuadran 2 yang perlu dipikirkan adalah berapa kurangnya dari 180. Ayo, 135 ini sama aja dengan 180 dikurangi 45 derajat. Jadi nilainya akan sama dengan cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Dan ini nilainya negatif karena berada di kuadran 2. Kita lanjut. Ketiga, kita akan menentukan nilai sin 120 derajat. 120 ini berada di kuadran 2 kan? Kuadran 2 nilai sinnya jelas positif. Ya. Sekarang kita pikirkan ini kurangnya berapa dari 180 derajat. 120 ini sama aja dengan 180 dikurangi 60. Jadi sin 120 akan sama dengan sin 60. Berapa tuh? Setengah akar 3. Positif ya. Positif setengah akar 3. Kita lanjut contoh keempat. Berapakah nilai dari tan 210? Ini ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif adalah tan. Jadi ini nilainya positif. Sekarang kita cari ini lebihnya berapa dari 180 derajat. 210 sama aja dengan 180 ditambah 30. Ternyata lebihnya adalah 30. Tan 30 berapa? Tan 30 adalah 1/3 akar 3 ya. Jadi tan 210 derajat adalah positif 1/3 akar 3. Oke, kita lanjut. Berapakah nilai dari sin 11/6 pi? Pi ini adalah pi radian, udah saya bahas pada video sebelumnya. Untuk nilai pi radian itu nilainya sama aja dengan 180 derajat ya. Jadi ini sama aja dengan sin 11/6 kali 180 derajat. 180 derajat dibagi 6 kan 30 derajat. 30 derajat kali 11 berarti ini sama aja dengan sin 330 derajat. Sin 330 ternyata ini ada di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif kan cos. Jadi nilai sin adalah negatif. Untuk kuadran 4 yang perlu diperhitungkan adalah berapa kurangnya dari 360. Ternyata ini kan kurangnya 30 kan. Sin 30 itu setengah. Jadi negatif setengah. Oke, kita lanjut. Berapakah nilai dari cos pi radian? Pi radian itu nilainya kan 180 derajat. Berarti kita akan mencari nilai cos 180 derajat. 180 derajat ini berada di antara kuadran 2 dan 3. Kuadran 2 yang positifnya sin dan kuadran 3 yang positifnya kan tan. Jadi ini pasti nilainya negatif. Ya. Mau teman-teman anggap ini di kuadran 2 boleh. Berarti kita pikirkan ini berapa kurangnya dari 180. Ya, kurangnya berarti 0 derajat kan. Jadi akan sama dengan cos 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi cos pi nilainya adalah negatif 1. Kita lanjut. Berapakah nilai dari tan 3/4 pi? Tan 3/4 pi-nya itu sama aja dengan 180 derajat. 180 kita bagi 4 itu 45. 45 kali 3 135 ya. Jadi kita mencari tan 135 derajat. Ini kan kuadran 2. Kuadran 2 yang positif itu sin. Jadi ini nilainya pasti negatif. Untuk kuadran 2, berapa kurangnya dari 180? Ini kurangnya berapa? 45 kan? Tan 45 itu 1. Jadi nilainya adalah negatif 1. Kita lanjut. Berapakah nilai dari cos 5/4 pi? Cos 5/4 kali pi-nya itu 180 derajat. 180 dibagi 4 itu 45. 45 kali 5 itu 225. Cos 225. Ternyata ini berada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif kan tan. Jadi ini nilainya negatif. Nah, untuk kuadran 3 berapa lebihnya dari 180? Lebihnya berapa? 45 kan? Cos 45 itu setengah akar 2. Gampang kan? Kita lanjut.
Berapakah nilai dari sin 390? Nah, untuk sudut yang melebihi satu putaran, teman-teman kurangi aja dengan satu putaran dulu. Ya, dikurangi 360 derajat berapa tuh? 30 derajat kan? Berarti ini akan sama dengan sin 30 derajat. Berapa? Setengah. Oke, kita lanjut. Berapakah cos 570 derajat? Ini juga lebih dari satu putaran. Kita kurangi aja dengan satu putaran dulu. Ya, kita kurangi, ini jadi berapa tuh? 210 derajat ya. Jadi ini sama aja dengan cos 210 derajat. Ini berada di kuadran 3. Kuadran 3 nilai cosnya kan negatif. Ya, kuadran 3 yang positif kan tan. Jadi ini nilainya pasti negatif. Untuk kuadran 3 berapa lebihnya dari 180? Ayo, 210 lebihnya berapa? 30 kan? Jadi akan sama dengan cos 30 setengah akar 3. Oke, negatif setengah akar 3. Kita lanjut. Berapakah nilai tan 585? Ini kita kurangi satu putaran. Ya. 5 dikurangi 0, 5. 8 kurangi 6 itu 2. 5 dikurangi 3, 2. 225 derajat. Tan 225 derajat ini berada di kuadran 3. Lebihnya kan 45. Kuadran 3 tan itu positif. Ini lebihnya 45 berarti sama dengan tan 45. Nilainya adalah 1. Oke, dan contoh terakhir. Nah, ini melebihi 2 putaran. Ingat, satu putaran itu kan 360 derajat. 2 putaran itu 2 kali lipat ini, 720 derajat. Karena ini melebihi 2 putaran, kita kurangi aja dengan 2 putaran. Kita kurangi dengan 720 derajat. Berapa tuh? 0 dikurangi 0, 0. 7 dikurangi 2, 5. Dan 8 dikurangi 7, 1. Jadi ini sama dengan cos 150 derajat. 150 derajat berada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif kan sin. Berarti ini pasti nilainya negatif. Untuk kuadran 2 berapa kurangnya dari 180 derajat? Ini kurangnya berapa? 30 kan? Jadi nilainya sama dengan cos 30. Setengah akar 3. Oke. Nah, inilah cara menentukan nilai trigonometri beberapa sudut istimewa di semua kuadran. Sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.